Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin serta pemirsa yang sama-sama Tiang hormati, kali ini Tiang akan bercerita sebuah kisah seorang nabi, satu di antara 25 nabi yang ada, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa Tiang ingin menceritakan kisah Nabi Yusuf ini? Saya ingat Tiang sangat terinspirasi dengan perjalanan hidup Nabi Yusuf atau kisah Nabi Yusuf niki, mulai dari lahir sampai beliau menjadi anak-anak lalu dewasa, sampai beliau menjadi seorang bendahara di kerajaan Mesir. Bahkan beliau sudah berstatus sebagai Nabi Allah. Ini adalah sebuah pelajaran yang berharga. Patut pelunggum sami, pelunggum Tiang kadun jadi panutan hidup. Saya ingat ternyata hidup niki nenten marak sekedar membalik telapak tangan. Dengan sakayun sukses, dan mungkin ndek melalui rintangan dan tantangan yang sangat melelahkan. Sehingga ternyata sebuah kesuksesan tiba-tiba datang dengan sendirinya tanpa melalui perjuangan yang panjang, tanpa melalui rintangan, cobaan dan lain-lain. Nah nikilah tebareng-bareng periuk pirengan kisah Nabi Yusuf niki adet sak bau pia anjari contoh teladan dalam kehidupan sebagai umat beragama Islam. Kedepannya kita menjadi orang yang suka berjuang, sabar dan selalu tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yusuf niki lahir elek sebuah tempat sak teparan aran Fa dan Aram, wilayah kerajaan Irak lamun samangkin. Jadi Babilonia ada Mesopotamia. Nikelah tahun lahir Nabi Yusuf alaihissalam saat teparan aran Fa dan Aram, bija nisi Nabi Yakub alaihissalam. Nah sementara Nabi Yakub niki adalah putra dari Nabi Ishak. Napiaran sebinin inaan sabini ia teparan aran Ribka. Nah ya kembe ampun Nabi Yakub berada elek wilayah Fadan Aram Mesopotamia. Saya ingat terperintah nisi mami binin pite tuaan sak teparan aran Laban, ia sak berdua putri teparan aran Lia sak kance Rahil. Nah Nabi Yusuf niki mami binin atau inaan secara jamak, ia sak teparan aran Rahil. Jadi bertahun-tahun, sekitar 11 tahun berjangkap Nabi Yakub kance Rahil, ialah oleh tekaruniai seorang anak sak
mun paran atau teparan aran Yusuf. Nah saat Yusuf lahir di Padan Aram, seketika waktu nike sebenarnya denwah hujan sama sekali, bahkan paceklik berkepanjangan. Lagu tiba-tiba di saat lahir Nabi Yusuf, luwe para pendeta kuil penyembah berhala sangat sin benci elek Rahil kanca Yusuf saya lahir, bahkan berangan atau berencana nak mati adin saat dia lahir. Sehingga ia muntuduh jari biang kerok musim paceklik sak berkepanjangan. Nah ternyata di bin lahir Nabi Yusuf, hujan pun datang. Hujan datang sementara kuil atau gereja atau tahun pada sembah-sembah berhala, di saat hujan dia terbakar. Jari sangat sin bengak penduduk Padan Aram waktu itu, kenapa di saat hujan kuil terbakar kok tidak padam? Berarti itu adalah suatu keajaiban yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kelahiran Nabi Yusuf waktu itu, karena cahaya sangat terang benderang sehingga semua patung berhala yang ada di dalam kuil tersebut hancur berantakan, bahkan pendetanya pun ikut mati di dalam kuil. Nah tadinya tuaan saat teparan aran Laban nden nyadu elek kepercayaan Nabi Yakub sejauh aparan ajaran Samawi salangan keturunan Nabi Ibrahim. Lagu dengan kelahiran Nabi Yusuf mendatangkan hujan, mendatangkan kedamaian, sehingga langsung semua penduduk Padan Aram bersama panglima waktu itu menyatakan bahwa Tuhan yang diikuti oleh Nabi Yakub lah yang paling benar, sehingga semua masuk ajaran ketuhanan yang Maha Esa atau Muslim atau Islam. Nah, jadi setelah Nabi Yusuf lahir, beliau besar, tumbuh di sana. Nah, akhirnya pada suatu ketika masih kecil atau masih kecil Nabi Yusuf, tersiar kabar bahwa Nabi Ishak, bapaknya Nabi Yakub atau neneknya Nabi Yusuf itu kurang sehat, bahkan mungkin wafat, sehingga Nabi Yakub pun berpamit ingin kembali ke Kanaan. Jadi Kanaan nike lamun samakin ia saat terkena Palestina. Nah, akhirnya minta pamitlah Nabi Yakub dengan ingin membawa semua keluarga dan anak-anaknya menuju ke Kanaan atau Palestina, kembali ke kampung halamannya. Nah tentu sekali tuan saat Padan Laban mengizinkan Nabi Yakub untuk membawa seluruh keluarganya, dan beliau pun memberikan setengah bagian dari ternak sak arak elek kekayaan Laban sebagai bekal hidup kelak di Kanaan. Ialah bahasan tuaan sekaligus jadi mentoaan. Nah, jadi Nabi Yakub niki memiliki istri dari putrinya Laban. Sak pertama iaran Lia, ia putri sak paling sengakeun atau paling beleen. Nah, dia itu yang dikawini pertama dulu sama Nabi Yakub, sehingga den kanggo bejangkep kanci arin sendeman sak merari sak belian, sehingga Nabi Yakub pun harus kawin dulu dengan Lia, yolen bejangkep kanci Rahil arin si Lia. Nah, Lia becat berdua keturunan, sementara Rahil lama baru dia punya keturunan.
Lia memiliki 6 orang putra, kemudian ada 2 lagi, arak 2 yang pembantu atau selir, masing-masing punya putra 2, sehingga total semeton si Yusuf atau Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah 10. Jadi mami binin sak berbeda, berdoa semeton 10. Ya, aran Simeon, Lavi, Naftali dan seterusnya. Kemudian Elik Rachel Nabi Yusuf hanya berdua. Dia bersama Benyamin. Nah, Benyamin niki lahir di saat mereka pulang ke Kanaan dalam perjalanan. Sehingga waktu saat lahiran Benyamin 9 kilo kira-kira Sleman sampai di Palestina atau Kanaan, ia tahun merasa meridap Rachel ya lahiran Benyamin, lagu malanglah nasib si Rachel. Dia setelah melahirkan atau mengeluarkan dari perutnya seorang Benyamin, beliau meninggal. Namun secara jamaan mati anak. Nah, Rachel pun dimakamkan di dalam perjalanan. Kemudian rombongannya Nabi Yakub terus tulak di Palestina atau Kanaan. Di sana tersambutlah isi semeton satu paran aran Aisu, di mana semeton sapi aran Aisu niki sendekman belen lai si Nabi Yakub sempat berseteru soal berkah atau berkat kenabian elek Nabi Ishak. Tetapi dengan kembalinya sekarang, mereka hidup damai, rukun dan sudah dimaafkan, tidak ada lagi perseteruan, sehingga mereka sadar bahwa beliau-beliau berdua niki adalah putra dari Nabi. Nah, seiring dengan waktu, Nabi Yusuf ini tumbuh dengan berkembang dengan baik, karena saingan edak inaan atau mami binin si Yusuf, sehingga Nabi Yakub pun menyayangi lebih dari yang lain, sehingga edak dengan jagaan marak semeton-meton Nabi Yusuf lain. Jadi sudang nanti berdoa inak kuni atau inak tulen. Nah, seiring dengan waktu, pada suatu ketika Nabi Yusuf pun bermimpi. Isi mimpi Nabi Yusuf niki baulah sinengat solas bintang bulan sakan jejeluh. Nah, setelah beripi Nabi Yusuf niki berceritalah elek sang ayah atau sang Nabi Yakub, menceritakan isi mimpi niki bahwa dia telah melihat 11 bintang serta bulan dan matahari sujud kepadanya. Nah, itu mimpinya. Lalu Nabi Yusuf setelah menceritakan itu, Nabi Yakub pun berkata, "Hai anakku Yusuf, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, karena mereka bisa menyakitimu." Nah, itu. Karena montaon atau monean naon bahwa Nabi Yusuf niki era yang menjadi penerus kenabiannya Nabi Yakub. Sehingga wah luwih tanda-tanda searah elek Yusuf di saat dia masih kecil. Nah, di saat yang sama dia cerita mimpinya sama Nabi Yusuf, baulah terdengar tengah tisi salah sekek selir nsi, selir jarina napiaran. Sehingga sebinian si Nabi Yakub selain Lia kacir Rahil adalah pembantu sebenarnya kan, sehingga tiang matur kena selir. Saat teparanan aran Bilha bau sindengah cerita sakajen dua onek masalah mimpi Nabi Yusuf.
Nah akhiran searan dengan lain inaan secara jamak lain baik pikir nilai anak sendiri dia anak sendiri. Memang sudah terjadi sejak lama masalah orang kalau sudah punya ibu tiri, ibu kandung itu pasti beda. Sehingga lamun bau memang tidak usahlah memiliki hal-hal seperti itu. Kalaupun terjadi silahkan diperbaiki. Aden sandek ure keluarga. Nah pihaklah provokator bilhaniki tipak kanak-kanak sak 10 merasa cemburu tipak Yusuf. Nabi lagi mimpi sak terceritaan tipak Nabi Yakub wan sak bau sin paran bahwa 11 bintang dan matahari serta bulan itu adalah lambang sebuah kenabian. Yang 11 bintang itu adalah 11 saudaranya Nabi Yusuf termasuk Benyamin. Bulan dan matahari itu adalah ibu dan bapaknya Nabi Yusuf. Nah itu. Jadi dia adalah seorang nabi, nanti semua itu akan sujud kepadanya. Nah itu. Sehingga mereka mulai menambah tumbuh bibit-bibit kebencian terhadap Yusuf waktu itu. Nah akhirnya hari demi hari, bulan demi bulan lebih nampak sayan pedas seruan Nabi Yakub sak tunah Nabi Yusuf, sehingga semeton-semeton sak 10 termasuk Lawi, Simeon, Naftali dan lain-lain mulai berencana jahat. Berembenta naden sak tersingkir Nabi Yusuf elek keluarga seara elek keturunan Nabi Yakub, sehingga nia ini tertunah. Jadi merasa doang dek tertunah, padahal Nabi Yakub selalu berkata bahwa Nabi Yusuf itu masih kecil, wajar kalau kita manjakan. Dan mungkin si depada sawah belik toa yakiwe marak Yusuf sama si kecil. Lagu searan dengan iri hati, cemburu, dengki. Dan ini dengan petuah atau nasihat sasolah searah ila dalam angan adalah kebencian. Nah, itu. Aran wayan yang jauhan emas sekarung doang lamun aran dengan wah merasa iri, dengki. Dan ini berubah. Sendek mana puas melakukan hal-hal yang belum dia rasakan terbayar dengan kebencian itu. Akhiran berencanalah sopo jelo pamit oleh Nabi Yakub bapaan sendiri. Semeton sak 10 niki jauh Nabi Yusuf bermain-main lah di satu tempat. Jadi dengan settingan segala macam beliau menghadap ke Nabi Yakub ayahnya. Mereka bersepuluh menghadap untuk meminta supaya bisa mengajak Yusuf dibawa bermain. Nah, Nabi Yakub dalam posisi ini niket yang dia dilema. Kalau dia berikan Nabi Yusuf atau Yusuf dibawa oleh saudaranya, pasti dia akan disakiti. Kalau dia tidak berikan, dia akan kelihatan bahwa dia tidak adil. Edak sara atau ndek beng sejauh si semeton karena memang ia bersemeton. Nah, jadi serba salah waktu itu, sehingga dengan berat hatilah Nabi Yakub mengizinkan anak-anaknya itu untuk membawa Yusuf pergi bermain. Dalam perjalanan mereka bersepuluh ini pergi membawa Nabi Yusuf. Bukannya mereka pergi bermain, tetapi ternyata dia siksa Nabi Yusuf itu, bahkan dia ingin bunuh.
Yusuf teriak kiri kanan mencoba meminta tolong, tetapi karena dia jauh tempatnya, tidak ada yang bisa menolong. Arak sekek semeton sak jeneng ngelon, sak teparanan lavi. Lagu telawan siwak semeton kan din mungkin. Sehingga pada akhiran berkesimpulanlah semeton-semeton aden sak ndek tulak Nabi Yusuf sehingga toloklah hilek sumur. Tersawutlah tipak sumur sak dalam sehingga Yusuf pun berada di dasar sumur. Nah, semeton sak 10 seuahan sak sawut Yusuf di dalam sumur mulain pada jab tandangan. Jab tandangan marak dengan sedih. Lagu searan kenyataan lamun ndek sedih sapacu dedi ni tepiak-piak. Ia monyan penggitan doang ruen dengan sedih sak tepiak-piak. Ia pastiin lain. Nah, jadi dalam perjalanan mendemaklah sekek domba sin aparan gorok. Ia sin lamut kelambi Nabi Yusuf ajari buktiin tan sak mula Nabi Yusuf ndek napa pada mati lagu ia tekakan isi serigala. Nah, kekini dari 10 saudara edak sekek-sekek ya terlintas pikiran bahwa baju yang dilamur dengan darah itu tidak tersobek sama sekali. Sementara nanti dia akan beralasan bahwa Yusuf itu dimakan oleh serigala. Ini buktinya. Sementara baju yang dia bawa itu tidak ada sobekan. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin serigala ya baik lalon ya kakan sekek manusia sak berkelapi mau kelabi dan dia robek. Beremben tanah lekat kelamin serigala, iya oleh nak kakan epin kan tidak mungkin. Nah, ini yang tidak terlintas di pikiran saudara-saudaranya Yusuf ini. Lalu mereka pulang dengan menangis, dengan segala cara bersedih menghadaplah ke bapaknya yaitu Nabi Yakub. Nah, setelah menghadap mereka berkata bahwa saya mohon maaf kami telah lalai karena Yusuf sudah tidak ada sementara kami bermain dia dimakan oleh serigala. Jadi muntunjuan lah buktiin isi kelambi samun lamut isi darat domba sabaru dan dia berikan kepada Nabi Yakub. Lalu Nabi Yakub memeriksa baju tersebut, sin periksaan ternyata betul dia berlumuran darah. Lagu kelambi dia utuh. Nabi Yakub pun menanyakan kepada anak-anaknya, bagaimana serigala itu memangsa adikmu Yusuf? Dia baik sekali. Karena ternyata dia tahu kalau bajunya mungkin masih dipakai sehingga tidak robek sama sekali. Dia dimakan serigala. Apakah di saat dia pakai baju ini lalu serigala mau memangsa Yusuf, serigala membuka bajunya dulu baru dia mangsa orangnya? Nah, mulailah saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini sedikit terpukul dengan pertanyaan ayahnya. Lagu searan kedengkian tetap harus selimuti bungkus senen kanggo ya tedait, tetap beralasan bahwa itu kami tidak tahu karena seperti itulah keadaan yang kami temui. Nah, akhirnya Nabi Yakub pun mengurung diri masuk ke kamar, tidak mau berbicara karena dia tahu bahwa anaknya sudah melakukan sesuatu yang memperdaya dirinya. Nah, sementara di kejadian di sumur tempat
tauan Nabi Yusuf sak tersawut atau terlempar si semeton-semeton. Pada suatu ketika atau pada satu hari lewatlah rombongan orang yang hendak menuju ke Mesir dari Median yang melakukan perdagangan. Nah, jadi pedagang dari Median itu mau melintas ke Mesir. Saat terpimpin nesi Malik bin Zar. Nah, itu. Nah, lagu waktu rombongan niki melintas ele sumur saat tahun tersabut atau tahun terlempar Yusuf, tunggangan-tunggangan atau kuda tunggangan, onta dan lain sebagainya, dan milih lampak Malik. Marak ia rak mukjizat telek sekitar sumur sak mon pada liwat. Bahkan terjadi napiaran angin kencang, nah itu sehingga membuat juga rombongan kacau balau di sana. Topan datang, nah, sehingga rombongan Malik bin Zar pun mondok, istirahatlah di tempat sekitar sumur tersebut. Nah, sementara rombongan-rombongan yang ikut dengan Malik bin Zar niki ada yang merasa kehausan karena memang air persiapannya juga kebetulan begitu tiba di sana yebis, jadi pada haus selapun. Nah, karena kehausan mereka pun ingin mencari air. Ia samun pada bengong ya pita air, kelihatanlah sumur sak tahun tersawut Nabi Yusuf. Lagu Malik bin Zar sak biasa liwat telek tahu sak arah sumur. Ia bahasa bahwa sumur itu airnya bergaram atau fayo, tidak bisa diminum katanya. Lagu rombongan sak lain air coba admai. Uli lamun bau tenem dak-dakan pai pokok sak mau ngenem. Sehingga rombongan pentunlah timbaan ya sawak air di sumur. Nah, waktu pertama nimba taek air, mau coba rasa air ternyata ndek bergaram atau ndek fayo, ndek paek. Malik bin Zar berembin tak makan paek air sumur niki sementara ndek paek, coba rasa naneh isin rombongan selain. Kamu pasti berbohong, katanya Malik bin Zar. Tidak, saya tidak berbohong, ini saya sedang minum. Airnya begitu dicoba oleh Malik bin Zar, ternyata airnya memang tawar, fresh, dan layak diminum. Bahkan membuat mereka sehat. Akhir Malik mempenton timbaan sak kedua kali jadi persiapan air enbeng batur. Nah, timba sak ketelu kali lah Yusuf milu taek elit timba. Sehingga rombongan sak baitai pun kaget luar biasa. Tiba-tiba kok ada orang tampan, anak-anak di dalam sumur. Hai anak, katanya, siapakah engkau? Menjawab, tiang Yusuf. Mbele sumur. Hai ina amam, saya anak sumur. Ia jawaban Nabi Yusuf, karena ternyata selama sak berada di dalam sumur selalu terdatangi si malaikat. Nah, malaikat nikilah yang memelihara Nabi Yusuf di dalam sumur dan memberitahu bahwa jangan sekali-sekali menceritakan siapa Yusuf yang sebenarnya. Tingkangku pebarak saina amaan bahkan keluarga. Sehingga ini untuk mengamankan diri.
Nah, akhirnya Malik bin Zar pun berpikir bahwa ini anak ini bagus ini, kalau dibawa ke Mesir ini bisa dijual di sana mahal, bisa dapat uang. Nah, lagu semeton 10 niki ternyata dia awasi Yusuf dari jauh dan mendekat waktu itu. Dan melebeng ayat terjauh Yusuf begitu saja. Dia tawari harus dibayar. Lalu Malik bin Zar bilang, saya tidak punya uang untuk bayar Yusuf. Saya hanya punya uang 18 dirham. Kalau mau ambil. Ya saudara-saudaranya ini daripada merasa merugi, ya diambil dengan 18 dirham dan dibuatkan dia pernyataan ditulis bahwa dia telah menjual Yusuf, ditandatangani oleh salah satu saudaranya. Nah, lalu mereka pun berpisah dan Malik bin Zar membawa Yusuf ke Mesir. Saudara-saudaranya itu kembali bekerja seperti biasa, tetapi duka daripada Nabi Yakub itu pun tidak pernah sembuh sebelum Nabi Yusuf itu ditemui. Nah, dalam perjalanan Malik bin Zar membawa Nabi Yusuf ke Mesir. Di saat melintas kubur mami bini si Yusuf atau inaan si Yusuf teparan Rahil, sempat ngerajang ya pamit telik makam inaan sehingga ya terjauh jok Mesir. Nah, disitulah salah satu dari pengawal atau rombongannya Malik bin Zar hendak memukul atau menyiksa Yusuf sehingga seteparan pelai. Padahal Yusuf masuk nean pamit telik kubur hinaan. Nah, saatnya jagur Yusuf isi batur si Malik bin Zar tetangkle si Nabi Yusuf langsung sakit timen, sakit. Nah, itulah salah satu mukjizat yang dibawa oleh Nabi Yusuf yang pertama. Lalu perjalanan dilanjut. Saat pada berangkat, Nabi Yusuf ini selalu diikuti oleh awan seakan-akan seperti payung, sehingga rombongan lain pun merasa kok ada yang aneh dari Nabi Yusuf ini. Nia pada telanda si terik matahari, sementara Yusuf terpepayung ngisi awan sepanjang jalan. Jadi tetap berpikir bahwa sebenarnya Nabi Yusuf ini bukan orang sembarangan. Lagu masih bertanya-tanya, sekedar nekah dalam pikiran doang. Ada salah satu dari rombongan tersebut orang tua yang sakit di dalam perjalanan. Orang-orang si Nabi Yusuf selah. Begitupun wahya jagor none sepanjang jalan dia sakit tangannya. Sinorah si Nabi Yusuf selah. Nah, itu adalah tanda-tanda mukjizat yang dibawa oleh Nabi Yusuf dalam perjalanannya dari sumur 1 tahun waktu teteh sampai ke negara Mesir. Singkat cerita, tibalah di Mesir. Rombongannya Malik bin Zar itu langsung menuju ke tempat pasar penjualan budak. Ialah tahun pajang Yusuf saya terjual. Nah, jadi terpajanglah elek pasar budak Nabi Yusuf isi Malik bin Zar. Lalu orang-orang pada melakukan penawaran. Nah, kebetulan paling tinggi penawaran yaitu 3.000 dirham adalah Kifir Al-Aziz atau Putifar Al-Aziz, suami dari bendahara Mesir saat teparan aran Siti Zulaikha. Nah, Kifir Al-Aziz ini berniat untuk membeli Yusuf ini karena dia lihat dia tampan, ingin menghadiahkan kepada sang istri yaitu Siti Zulaikha karena dia tidak memiliki seorang anak pun.
Sehingga terjadilah transaksi jual beli, dibayar 3.000 dirham, dibawalah Yusuf ke istana bendahara Mesir, yaitu istananya Siti Zoleha dengan Putifar Al-Aziz atau Kifir Al-Aziz. "Hai istriku Zoleha," katanya Kifir, "apakah engkau senang dengan hadiah yang saya bawakan ini?" Siti Zoleha berkata dengan senang hati karena anak ini kelihatannya tampan, cocok untuk kita jadikan putra kita di istana Mesir. Maksud saya istana bendahara Mesir. Nah, jadi disitulah diberikan dia kamar khusus, ruangan khusus, lalu diperkenalkan istana, ruang putri, ruang raja, ruang pertemuan, ruang dan lain-lain. Sampai Yusuf di sana diangkat menjadi konsultan untuk istana bendahara Mesir, untuk mengatur semua makanan, semua minuman dan lain-lain itu diatur oleh Nabi Yusuf dan sangat baik, rapi dan sangat baik, sehingga keluarganya Siti Zoleha dan Putifar Al-Aziz itu sangat senang dengan caranya Nabi Yusuf. Akan tetapi dengan keberadaannya Nabi Yusuf di sana, ternyata di saat malam hari pembantu dari Al-Aziz atau pembantu dari Siti Zoleha itu selalu mengawasi gerak-gerik Yusuf di dalam ruangannya. Bahwa Yusuf itu sering melakukan pembicaraan dengan malaikat dan melakukan sujud syukur atau sholat di dalam ruangannya. Itu yang diawasi oleh pembantunya Siti Zoleha, karena mereka itu adalah penyembah patung Dewa Amun di Mesir. Sementara Yusuf itu adalah penyembah Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mulai curiga bahwa ini Yusuf ini adalah orang kafir. Nah, itu yang selalu mereka awasi. Nah, sampai-sampai para pendeta kuil pun mulai takut akan keberadaan Yusuf ini karena dia adalah penyembah yang tunggal. Sementara mereka itu adalah penyembah kuil yang sudah ribuan tahun mereka lakukan. Nah, Putifar Al-Aziz, majikan yang laki-laki ini, itu sebenarnya dia tidak terlalu suka dengan para pendeta kuil. Dia ketika Yusuf ditanya, "Apakah kamu tidak percaya dengan patung?" Dia bilang hanya orang yang tidak berpikir waras yang bisa percaya kepada batu, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu jawabnya Yusuf. Nah, Putifar Al-Aziz mendengar jawaban Yusuf waktu itu, dia ternyata senang dan sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf. Tetapi Siti Zoleha itu sangat fanatik dengan Dewa Amun atau berhala Amun waktu itu, sehingga suaminya yaitu Putifar Al-Aziz mengatakan kepada Yusuf supaya kamu jangan menunjukkan kepada Zoleha bahwa kamu tidak suka terhadap Amun. Nah itu mulailah berseteru sebenarnya secara seperti api dalam sekam antara pendeta-pendeta dengan kehidupan istana. Nah, seiring dengan itu Nabi Yusuf pun bertambah besar, dewasa, dan dia semakin tampan. Siti Zoleha pun melihat kondisi ketampanan Yusuf ini, dia mulai hanyut dalam hayalan, hanyut dalam impian, jatuh cinta kepada Yusuf, pembantunya sendiri.
Padahal Yusuf ini adalah keturunan Ibrani, keturunannya Nabi Yakub, atau Nabi Yakub itu sering dikatakan Israel. Sementara Bani Israel itu adalah penggembala domba maupun penggembala ternak yang lain. Jadi bukan orang-orang sekelas bangsawan Mesir. Tetapi karena ketampanannya itu, Siti Zuleha justru tertarik dengan pembantunya sendiri atau budaknya sendiri. Nah, akhirnya pada suatu ketika ada rapat istana yang harus dihadiri. Waktu itu Yusuf tidak boleh diikutkan hadir karena dia bukan orang asli Mesir. Akhirnya Putifar Al-Aziz pun mengikuti rapat di kerajaan Firaun. Nah itu. Nah, disitulah kesempatan Siti Zuleha untuk membujuk rayu Yusuf secara berlebihan. Meskipun sebelum-sebelumnya itu dia sudah mulai sebetulnya menanyakan, apakah kamu sudah tahu rasanya cinta, sudah pernah jatuh cinta. Tetapi Yusuf menjawab dengan sederhana, biasa-biasa saja, tidak ada yang lebih. Tetapi hari itu karena mereka berdua yang ada di sana, sehingga Nabi Yusuf pun dipanggil oleh Siti Zuleha ke sebuah kamar yang dia sudah dandani, dia sendiri juga sudah berdandan. Nah, ini kamar tempat Siti Zuleha ini harus dilewati 7 pintu. Lalu diutuslah pembantunya Zuleha itu, namanya Kaimama kalau tidak salah, Kalimama, ya kan? Panggillah Yusuf ke sini katanya. Akhirnya dipanggil Yusuf, dibawa dia. Nah, waktu itu kebetulan di rumahnya Siti Zuleha itu ada seorang sepupu dia yang kebetulan mengunjungi Siti Zuleha waktu itu. Ada anaknya yang masih berumur di bawah 2 tahun. Di saat Yusuf melintas di depan ruangannya sepupunya yang punya anak ini anak selalu menangis. Tidak mau berhenti menangis, terus menangis. Nah, Nabi Yusuf pun mendekati anak itu, lalu dia pegang dan dia terdiam. Tetapi begitu Yusuf mau tinggalkan itu anak tersebut, menangis lagi. Lalu mamanya daripada anak itu, kalau tidak salah namanya siapa ya, Kisin, lupa saya. Itu dia bertanya, kenapa dia kalau Anda tinggalkan anak saya, kok dia nangis? Kalau kamu pegang kepalanya, dia diam. Nah, Yusuf hanya mengatakan, biasanya kalau anak menangis itu ada kejadian besar yang akan terjadi. Nah, rupanya masalah anak menangis ini dari dulu itu sudah mulai terjadi. Makanya kalau saudara-saudara hendak meninggalkan rumah atau melakukan sesuatu, kalau ada anak yang menangis di rumah tersebut, jangan tinggalkan. Lebih baik diam dulu, kasih dia reda menangis, bagaimana caranya, baru Anda berangkat. Karena ini di zaman Nabi Yusuf saja ini sudah terjadi. Lalu setelah itu Nabi Yusuf pun karena dipanggil oleh majikannya sendiri, dia bergegas masuk pintu pertama dulu. Begitu masuk, ditutup lagi, dikunci oleh Kalimama, pembantunya Siti Zuleha. Lalu pintu kedua terus santel, pintu ketelu masih telenting, pintu keempat sampai pintu ke-7 langsung telenting. Sementara di kamar di pintu ke-7 itu, disitulah Siti Zuleha sedang menanti kedatangan Yusuf. Nah, pembantu yang datang memanggil tadi, dia langsung keluar, langsung dikeluar dan dikunci. Nah ini. Nah, jadi sekarang di kamar tersebut tinggal Siti Zuleha berdua dengan
Yusuf. Dengan dandannya yang aduhai, penampilan yang luar biasa, namanya juga putri istana, pasti cantik. Yusuf pun pasti merasa tertarik, tapi karena dia kuat dengan pendirian prinsip sebagai seorang putra nabi, bahkan dia adalah calon nabi, dia sama sekali tidak terpengaruh. Dia berusaha untuk memalingkan diri agar tidak terjebak di dalam nafsu birahi atau nafsu setan. Mulailah Siti Zulaikha merayu Yusuf dengan berbagai cara, tetapi Yusuf hanya mengatakan bahwa saya tidak bisa berkhianat kepada orang yang telah membesarkan saya, yang telah mencintai saya, sehingga saya tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap Anda. Nah, itu jawabannya Yusuf. Dia bilang, Siti Zulaikha berkata bahwa di sini tidak siapa-siapa, tidak ada siapa-siapa yang bisa melihat kita. Nah, Yusuf pun menjawab, memang betul tidak ada siapa-siapa. Edak saya ini lagu nenek arak. Iyalah bahasa Yusuf, jawab Siti Zulaikha. Pasti niat telek telah si nenek. Saya ngonek, lama kelamaan Siti Zulaikha tambah naik amarahnya karena dia tidak terlayani oleh Yusuf. Akhirnya bahkan dia tempeleng Yusuf, saking nafsunya mungkin sudah memuncak, tetapi Yusuf tetap pada pendiriannya. Sehingga melalui utusan Allah Subhanahu wa taala, melalui malaikat, diberikanlah suara kepada Nabi Yusuf bahwa silakan Anda keluar lewat pintu yang 7 karena nanti akan terbuka meskipun sudah terkunci. Jangan membalas tamparannya Zulaikha atau jangan menjawab hal-hal yang kurang baik, karena itu akan membawa Anda ke jurang-jurang yang menyesatkan. Setelah malaikat itu pergi, pintu pun terbuka dan Yusuf pun lari. Lari melewati pintu pertama lolos, pintu kedua lolos, pintu ketiga lolos. Zulaikha pun mengejarnya. Ini saking nafsunya Siti Zulaikha, ini sang laki-laki yang bernama Yusuf ini lari, dia kejar. Luar biasa. Bagaimana kira-kira rasa cinta dan nafsunya kepada Yusuf? Ya biasanya perempuan kalau sudah cowoknya lari ya sudahlah, mungkin dia kejar tapi tidak sampai 7 pintu, paling 2 pintu udahlah, paling dia taunya nangis. Nah, ini Siti Zulaikha ini dia kejar, lewati pintu demi pintu sampai pintu ke-7. Ini pintu ke-7 ia jenang seka terbuka, mencoba buka-buka si Yusuf. Ini demen terbuka, begitu terbuka pintu yang terakhir ini, suaminya Siti Zulaikha sudah ada di situ, yaitu Kifir atau Potifar Al-Aziz. Di situ situasi tegang terjadi. Kifir Al-Aziz bingung, napi terjadi, apa arah. Siti Zulaikha mulai melakukan sesuatu yang terbalik sekarang. Kebetulan waktu Palek atau waktu dia kejar Yusuf di pintu terakhir, dia pegang bajunya, langsung dia tarik dan robek. Siti Zulaikha bilang bahwa apa hukumannya terhadap orang yang telah berkhianat kepada istrinya. Potifar Al-Aziz pun bingung apa arti dari kejadian tersebut, dia masih bingung. Nah, Siti Zulaikha itu mencoba memojokkan Yusuf, terus pembantu-pembantu yang lain juga yang
yang otomatis tidak mungkin dia akan bela Yusuf, tapi dia bela Siti Zoleha, terus memojokkan Yusuf, sehingga Potifar Al-Aziz pun mulai marah kepada Yusuf. Yusuf mengatakan bahwa bukan saya yang melakukan itu, tapi istri Anda yang melakukan itu. Saya tidak mau. Lalu Yusuf ditanya oleh Potifar, apa buktinya? Siapa saksimu? Nah, secara logika, Nabi Yusuf itu otomatis dia tidak punya saksi di rumahnya orang, karena semua yang ada di situ pasti akan berpihak kepada Siti Zoleha, karena memang mereka makan minum dan tinggal di sana. Tidak mungkin dia akan pojokkan Siti Zoleha, sehingga pasti dia akan bilang bahwa Yusuflah yang bersalah. Nah, di saat yang sama rupanya anak yang tadi menangis itu sekarang menangis lagi, dia menangis lagi. Nah, kedengaranlah sampai di telinga Yusuf anak yang menangis tadi. Lalu dia bilang kepada Potifar, majikannya, saya punya saksi, katanya. Lalu ditanya Yusuf, siapa saksimu? Itu anak yang menangis itu, tolong bawa ke sini. Wah, tambah marah Potifar Al-Aziz ini. Kenapa? Dia merasa diolok-olok, karena masa ada saksi anak belum umur 2 tahun belum bisa bicara kok mau dibuat jadi saksi. Tetapi Yusuf bilang, bawa saja ke sini, dia saksi saya, katanya. Akhirnya dengan senang hati pembantunya disuruh ambil anak tersebut supaya dia dibawa ke Yusuf untuk ditanyakan sebagai saksi. Ya, Siti Zoleha pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa, dia tanya, itu juga anak, itu kan keluarga saya juga, ibunya juga keluarga saya. Pasti dia akan berkata yang sebenarnya, katanya. Nah, begitu anak itu sudah digendong berada di sekitar tempat kejadian, ditanyalah Yusuf, ayo silakan ajukan saksi kamu. Nah, Yusuf pun mulai membelai-belai anak itu. Ya, anak itu bernama Kisin. Lalu dia suruh berbicara. Nah, seketika yang menjadi ajaib, anak itu tiba-tiba saja bicara. Demi Tuhan yang Maha Esa, kalau baju Yusuf koyak di belakang, Zoleha lah yang salah. Tetapi kalau baju Yusuf koyak di depan, maka Yusuflah yang salah. Itu kata anak. Nah, seketika itu juga Yusuf diperiksa bajunya oleh Potifar, ternyata koyak di belakang. Disitulah Siti Zoleha tidak bisa lagi mengelak atas tipu dayanya kepada suaminya. Marah Potifar Al-Aziz kepada istrinya. Tetapi karena mereka itu berpikir bahwa dia berada di istana dan tidak mungkin melakukan kegaduhan di antara mereka, karena ceritanya nanti akan tersiar kemana-mana, sehingga Al-Aziz pun berkesimpulan mengambil keputusan untuk tidak bercerita kepada siapapun. Sudahlah, hentikan persoalan ini dan kita hidup seperti biasa, tidak ada apa-apa. Jadi sudah disuruh kembali semua. Nah, ini pembantu-pembantu si perempuan-perempuan yang ada di sekitar Zoleha ini, yang namanya cerita yang begitu. Cerita dari satu ke yang lain, bilang cukup kamu yang tahu, nanti yang di sana juga bilang cukup yang tahu. Akhirnya tersohorlah cerita ini. Tersebar kemana-mana bahwa Siti Zoleha itu telah membuat hal yang tidak senonoh dengan budaknya sendiri. Malu ini Zoleha ini. Semua para istri-istri raja, istri menteri
bercerita bahwa Siti Zulaiha itu telah melakukan hal yang tidak baik terhadap budak. Nah, saking jengkelnya Zulaiha ini untuk menunjukkan bahwa kejadian yang menimpa dirinya itu, bahwa ini Yusuf ini adalah orang yang tampan, yang mungkin karena mereka itu belum pernah lihat, sehingga mereka itu mengatakan bahwa saya itu tergoda. Lalu dia membuat satu pesta. Hidangannya itu hanya buah-buahan. Jadi setiap buah-buahan itu ditaruhkan pisau. Nah, jadi istri-istri raja ini semua diundang. Semua perempuan-perempuan yang cantik-cantik semua diundang, yang bangsawan Mesir itu. Nah, satu suguhan itu dipegang oleh Nabi Yusuf yang jaraknya agak jauh. Di mana nanti kalau Nabi Yusuf dipanggil oleh Siti Zulaiha akan melewati mereka yang sedang menyantap hidangan yang dihidangkan oleh Siti Zulaiha. Lalu pesta pun dimulai. Zulaiha pun memberi kode untuk memulai menyantap makanan yang tersedia. Nah, karena buah ini masih bulat harus pakai pisau, jadi mereka otomatis pegang pisau untuk membelah buah-buahan yang disuguhkan. Nah, di saat yang sama Siti Zulaiha pun menyuruh pembantunya untuk memanggil Yusuf membawa buah ke mejanya sendiri. Nah, jadi Yusuf ini harus melintas di hadapan perempuan-perempuan tadi yang sedang menyantap makanan. Lalu lewatlah Yusuf membawa itu, cuek, tidak melihat kiri kanan, seperti hal yang biasa saja, tidak terjadi apa-apa. Lalu dia taruhlah buah-buahan itu di depannya Siti Zulaiha. Lalu dia kembali. Nah, di saat tadi Yusuf membawa makanan ke hadapan Siti Zulaiha, ini perempuan-perempuan yang sedang napiaran, sedang belah buah-buahan untuk disantap, dinasehkan. Enggak non pedas, Nabi Yusuf telapun sulen pada kecok buah sampai iman bakat dirasa. Nah, itu. Nah, setelah itu Yusuf pun pergi, tidak lagi di sana. Baru dia sadar, selapun pada telek iman, ia terluka doang, berdarah selapun. Nah, disitulah Siti Zulaiha itu berkata bahwa kalian itu baru melihatnya hanya sekejap. Saya ini berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun di sini, saya lihat tiap hari bagaimana tidak terpikat dengan Yusuf. Lalu perempuan-perempuan ini pun menyadarinya bahwa hinaan-hinaan yang dia pernah lempar itu merasa bahwa Siti Zulaiha itu tidak salah kalau dia hanyur dalam cintanya kepada Yusuf, tetapi bukan berarti boleh melakukannya. Nah, itu. Nah, sehingga Nabi Yusuf pun waktu itu banjir sapu tangan untuk ingin perempuan-perempuan itu ingin menyatakan cinta kepada Yusuf, tetapi Yusuf itu cuek saja, enggak mau peduli gitu. Karena dia tahu bahwa ini perempuan-perempuan yang ada di sana hanya memiliki hawa nafsu birahi, tidak memikirkan hal-hal yang positif. Terlebih lagi memang masih penyembah-penyembah berhala di Mesir waktu itu. Nah, kejadian ini yang dibuat oleh Siti Zulaiha pun tidak menyembuhkan persoalan, tidak menyelesaikan persoalan, karena terus cerita-cerita itu berjalan. Nah, akhirnya
Siti Zuleha pun berkesimpulan bahwa tidak ada jalan lain untuk menutupi aib bahwa Yusuf itu harus dianggap bersalah dan harus dipenjara. Lalu Putifar pun bilang, suaminya Siti Zuleha berbilang, saya akan pikirkan bagaimana baik buruknya nanti kalau kita melakukan hal ini. Putifar Al-Aziz pun memanggil Yusuf dan bertanya, bagaimana Yusuf? Apakah kamu tidak keberatan kalau dipenjara? Yusuf menjawab, saya kira keputusan yang akan diambil kalau saya dipenjara itu adalah keputusan yang tepat. Karena justru saya terpenjara kalau saya ada di istana. Dengan memenjarakan saya berarti Anda telah membebaskan saya dari belenggu hawa nafsu dan cinta. Nah itu. Nah jadi sama sekali Yusuf tidak keberatan untuk dipenjara, karena itu adalah jalan terbaik menurut dia. Karena tiap hari hidupnya adalah merasa dipenjara di dalam istana. Nah di saat yang setelah itu akhirnya Kifir Al-Aziz pun memutuskan untuk memenjarakan Yusuf. Akhirnya dikirimlah dia ke penjara Zafira. Jadi penjara yang paling menjengkelkan, menjijikkan itu adalah penjara Mesir waktu itu, namanya penjara Zafira. Nah, pada saat yang sama rupanya pendeta-pendeta kuil itu yang bernama Anek Mahu sebagai dewa agung yang di sana, dia terus berseteru dengan Raja Firaun, bahkan merencanakan untuk membunuh Firaun karena dia sudah mulai melihat gerak-gerik Firaun itu tidak percaya lagi kepada dewa Amun, sehingga dia panggillah salah seorang abdi kuil yang melayani makanan atau pelayan makanan dari Firaun untuk melakukan pembunuhan melalui menggunakan racun. Jadi pendeta agungnya dewa Amun itu meminta supaya abdinya ini yang bernama Afufis ini untuk menaruh racun di makanan Firaun supaya dia mati. Nah itu. Jadi pemerintahan waktu itu terbelah dua. Ada para penyembah-penyembah berhala, kemudian Firaun itu sudah mulai tidak percaya dengan berhala. Nah, dengan dijanjikan uangnya banyak, Afufis ini disuruh bekerja sama dengan pelayan minuman yang bernama Inarus. Kalau ya salah satu namanya lah, pelayan minuman itu bernama Inarus, untuk melakukan kejahatan bersama, untuk meracun Firaun. Waktu itu masih Firaun yang kerajaan yang ketiga kalau tidak salah, sudah tua umurnya. Nah, dibujuklah si pelayan minuman ini agar bekerja sama untuk meracuni Firaun, tetapi dia tidak mau. Dia tetap bersikukuh untuk tidak meracuni majikannya sendiri, karena karena dia masih merasa tidak perlu untuk membunuh majikannya. Nah akhirnya karena bujuk rayu si pelayan makanan ini, kalau kamu tidak mau saya akan melakukan, tetapi kamu cukup tutup mulut. Ini si pelayan makanan yang bernama Apufis ini
Karena dia bayangkan bahwa betapa besar gajinya jika dia bisa membunuh Firaun. Akhirnya dia pun melakukan di saat makan malam. Ini pelayan makanan, dia sudah membubuhi racun di dalam makanan yang hendak disuguhkan kepada Firaun. Tetapi pelayan minuman ini tidak mau menaruhkan racun sama sekali. Nah, ketika minuman yang disuguhkan kepada sang raja itu diminum tidak ada masalah karena memang tidak ada racun. Tetapi ketika makanan yang disuguhkan oleh Aphubis untuk dimakan oleh raja, ini pelayan minuman Inarus langsung menahan tangan raja. Langsung dia bilang, tunggu dulu, karena di makanan itu ada racun. Nah, memang dari awal si raja ini sudah mulai curiga ada hal yang akan terjadi karena mereka seperti kelihatan sedikit pucat, sedikit kayak ada hal yang aneh dalam penampilan mereka hari itu. Sehingga ketika ditahan tangannya oleh Inarus untuk memakan makanan yang sudah diracun oleh Aphubis, raja pun berkata, "Apa yang kalian lakukan?" Dipanggillah sang pengawal supaya mereka itu dihukum. Pelayan minuman ini disuruh, coba minum minumanmu sekarang. Dia minum sampai habis, tidak mati. Sekarang giliran kamu Aphubis, pelayan makanan, silakan makan sampai habis makanan itu. Ternyata dia tidak berani makan karena memang dia sudah menaruh racun. Akhirnya mereka pun ditangkap dan dibawa ke penjara, di mana penjara yang ditempati oleh Yusuf itu juga. Nah, akhirnya Nabi Yusuf atau Yusuf yang dipenjara di tempat yang sama dengan dua pembantu tadi, lama kelamaan bermimpilah, ya setelah sekian tahun bermimpilah tahanan yang dua ini, pelayan makanan dan pelayan minuman. Dia bermimpi di saat yang sama, tetapi mimpinya berbeda. Pelayan makanan itu bermimpi membawa 3 potong roti dan disantap habis oleh burung-burung. Kemudian pelayan minuman yang bernama Inarus itu bermimpi memeras 3 tangkai tundun anggur yang disuguhkan kepada raja, seperti layaknya waktu dia menjadi pelayan minuman sebelum dipenjara. Tiap malam itu terus mimpinya tidak pernah berubah, sehingga terpikirlah di benak mereka berdua untuk menanyakan Yusuf, karena hanya satu-satunya orang yang bisa dipercaya untuk ditanya di dalam penjara adalah Yusuf. Sehingga mereka pun menghadap kepada Yusuf dan bertanya, "Hai Yusuf, maukah engkau menawilkan arti mimpi kami berdua ini? Karena kami semalam bermimpi bersamaan tetapi beda." Lalu dia ceritakan, "Apakah mimpimu?" Nah, kata Yusuf, pelayan makanan ini mengatakan bahwa saya mimpi memikul 3 potong roti habis disantap oleh burung. Kemudian pelayan minuman menjawab atau menerangkan kepada Yusuf bahwa saya bermimpi memeras 3 tundun anggur, lalu saya berikan kepada sang raja. Nah, Yusuf waktu itu belum langsung menjawab
arti mimpinya. Dia hanya berkata, bagaimana kalau arti mimpi kalian itu kalian tidak akan terima, karena mungkin bisa saja berakibat buruk kepadamu. Mereka berdua pun menjawab, tidak, kami siap untuk menerima arti mimpi saya, karena itu memang sudah seharusnya saya tahu. Nah, jadi untuk mempercayai kejadian yang akan terjadi, kata Yusuf, sekarang saya akan mengatakan bahwa menu makanan hari ini adalah menu dengan roti, kemudian ada ikan dan kurma. Kalian mungkin saja tidak percaya karena kita ada di penjara, tidak mungkin ada suguhan makanan seperti itu, tetapi itu akan terjadi. Nah, itu. Lalu makanan pun datang dan persis seperti apa yang diucapkan oleh Yusuf. Mereka makan, menyantap, semua tahanan di sana memakannya. Nah, akhirnya tiba waktunya mereka berdua menanyakan lagi. Tetapi Yusuf berkata bahwa sebaiknya kamu percaya dulu dengan apa yang saya percaya, yaitu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dan nanti ada nabi yang terakhir namanya Nabi Muhammad. Kalau kamu sudah mulai mau mempercayai itu, maka saya akan ceritakan mimpi-mimpi kamu. Yang lain juga mulai melakukan hal yang sama. Jadi semua mereka yang ada di penjara itu sudah percaya kepada Yusuf untuk mengikuti Tuhannya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Nah, lalu setelah itu mereka mengikuti ucapan Nabi Yusuf untuk berjanji sebagai tanda bahwa mereka itu masuk ajaran Samawi, ajaran menyembah kepada Tuhan Yang Maha Tunggal, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu barulah Yusuf menjelaskan mimpi itu kepada dua pelayan tersebut. Hai kamu Inarus, pelayan minuman, 3 hari lagi kamu akan bebas dan kembali bekerja kepada majikanmu yang semula. Dan kamu Apupis, kamu akan dihukum gantung 3 hari lagi, dan kepalamu akan dimakan oleh burung-burung sampai habis. Disitulah Apupis mulai menyesal menceritakan mimpinya. Lalu dia berkata, dia bilang saya sebetulnya tidak bermimpi. Dia membohongi dirinya sendiri bahwa dia tidak bermimpi. Tetapi Nabi Yusuf, karena sekarang dia sudah mulai menunjukkan bahwa dia itu seorang nabi, Nabi Yusuf mengatakan bahwa tidak perlu kau sesali, karena hidup dan mati itu pasti akan terjadi. Sementara kau yang akan mati nanti itu sebetulnya sudah ditunggu oleh kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan surga. Justru yang saya khawatirkan ini adalah Inarus yang masih hidup, karena dia akan melewati banyak sisi kehidupan dan bisa saja menjadi orang yang berdosa dan nanti akan tersesat. Jadi tidak usahlah menyesal, mimpimu itu sudah benar dan ini semua akan terjadi. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam telah memberikan pencerahan kepada Apupis, pelayan makanan yang telah berniat meracuni raja, sehingga dia pun merasa lega dengan nasihat yang diberikan oleh Yusuf atau Nabi Yusuf alaihissalam. Benar 3 hari kemudian datanglah utusan Firaun untuk mengambil mereka, mengeluarkan dari penjara untuk disidang. Dalam hasil sidangnya
pelayan minuman itu sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Nabi Yusuf, bahwa dia bermimpi memeras anggur tadi, dia dibebaskan dan kembali bekerja di istana raja. Dan betul dia kembali kerja di istana raja. Sementara Apupis pelayan makanan yang telah berniat meracuni raja itu, betul dia dihukum gantung, sehingga kepala-kepalanya itu pun disantap oleh burung-burung dan dimakan sampai habis. Nah, waktu keluar dari penjara, Yusuf atau Nabi Yusuf telah menitipkan pesan kepada pelayan minuman tadi supaya dia menceritakan kebolehannya untuk menakwil mimpi. Tetapi yang namanya orang biasanya kan, Inarus ini lupa dia. Ini nanti Inarus ini akan lupa 7 tahun. Nah, itu orang kadang-kadang kalau sudah mendapatkan sesuatu yang lain, meskipun dia dalam keadaan susah lalu dia dibantu, itu juga bisa lupa. Jadi sudahlah, kalau ada orang yang kita pernah bantu atau apa, tidak usah terlalu dipikirkan, karena nanti dia akan menyakitimu kalau kamu terlalu pikirkan. Karena ini sudah terjadi sejak lama. Nah, itu. Tetapi kelupaannya Inarus itu mungkin banyak faktor juga. Dia tidak bisa leluasa bercerita dengan sang raja, tidak ada waktu dia untuk bertemu raja menceritakan itu, bisa saja terjadi. Nah, akhirnya sudah dihukum. Kemudian raja Firaun III ini sudah tua. Memang ada putra mahkotanya juga yang memang siap menggantikan dia. Dan waktu itu kebetulan Raja Firaun sudah mulai sakit-sakit dan tidak lama wafat. Nah, dalam pesannya waktu wafat sang raja ini kepada putra mahkota, jadi diganti oleh raja yang keempat sekarang, ya, putra mahkotanya. Dia mengatakan, berbaktilah kepada ibumu, tetapi jangan berikan dia ikut campur terhadap urusan negara. Jadi karena dia tahu bahwa mamanya putra mahkota ini terlalu fanatik dengan dewa Amun, sehingga dia tidak berikan kesempatan untuk ikut mencampuri urusan negara. Lalu dia bilang, pelihara istri-istrimu dan anak-anakmu, karena aku tidak mau keturunan kita terputus di kemudian hari. Nah, itu pesan sang raja, lalu meninggal. Jadi digantilah oleh sang putra mahkota. Nah, tidak lama kemudian putra mahkota ini menggantikan bapaknya, mulai dia bermimpi. Jadi di awal kepemimpinannya itu dia langsung diberikan mimpi. Jadi setiap malam itu selalu dia bermimpi. Mimpinya begini. Dia mimpi melihat sungai Nil yang airnya bening, bagus. Lalu keluar 7 ekor sapi gemuk dari sungai itu. Begitu keluar dari sungai 7 ekor sapi, lalu memakan rumput di pinggir sungai Nil. Jadi dimen sogol sampai samokoh baru pitu, langsung mangan elek sedin kokoh. Ya kan? Nah, tiba-tiba dimen bisogol semakin pitu, tais sungai Nil. Sogol malik pitu sampai kurus. Sogol pintu sampai kurus, taek ele sedin kokoh, langsung kakan sak mokoh baru, sampai samokoh baru menserang mensembih pada kakan. Jadi sampai kurus mun kalahan sampai samokoh. Nah, di tempat yang lain ele impin kedua beripin arak pitu biji lulun gandum ijo solah, mati atau kering isi pitu tangki gandum sak
kering. Jadi ia terlelet lah isi gandum kering sa pitu tangke gandum sa hijau sehingga milu keringnya lah. Nah, sengan saya impin Firaun raja sa putra mahkota. Dia yakin bahwa ini mimpi ada artinya karena tiap malam dia selalu bermimpi hal yang sama. Akhirnya berkesimpulanlah untuk memanggil pendeta agung penyembah berhala Dewa Amun, adin sak kumpulan para penakwil mimpi, adin sak bercerita atau badek impi raja, adin sak jelas napi makna impian raja sabar. Nah, terkumpulanlah selaput penakwil mimpi negara Mesir, isi pendeta-pendeta. Lagu sekek pun edak bau sin cerita arti mimpin Raja Sabaru. Nah, hari demi hari pada pita penawil mimpi negara Mesir untuk menceritakan arti mimpi sang raja. Ngaselah pelayan minuman, entan searak dengan penjara, ia tahu takwil mimpi. Ialah oleh ending kesempatan Inarus menghadap cerita entan sak mula arak dengan sak tahu takwil mimpi lagu li penjara tahu Yusuf Aran. Nah, respon sang raja putra mahkota langsung dia katakan, kalau ada tolong ambil sekarang juga, atau tanya dia apa arti mimpi. Terperintahlah panglima kance pelayan minuman Sabaru menghadap ke Yusuf di dalam penjara. Nah, ketika sampai di dalam penjara, terketuanlah Yusuf isi Inarus. Bermei keadaan sehat, ya alhamdulillah sehat, banyak teman di sini, saya bisa bercerita banyak hal, seperti itu. Jadi Nabi Yusuf pun senang dia dalam penjara karena memang sebagai nabi dia bisa melakukan dakwah di sana. Nah, akhirnya Yusuf pun bertanya, apa yang gawe datang juk penjara? Nah, Inarus langsung ini ngampun, entan sak mula salah, saya ngak pitu tahun kelupa dewa sampean amanah salah ya cerita raja, entam sak tahu jadi penakwil mimpi. Mau nani raja sak baru, ia arah impin lagu seluruh penawil mimpi senegara Mesir edak bau isin takwil mimpi sak mon mimpian isi raja. Nabi Yusuf pun berkata, ceritakanlah wahai Inarus apa sesungguhnya mimpi sang raja. Inarus langsung bercerita bahwa ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. 7 ekor sapi gemuk keluar dari sungai Nil, begitu kering sungai Nil keluar 7 ekor sapi kurus lalu memangsa 7 ekor sapi gemuk itu sampai dimakan habis. Lalu ada 7 tangkai gandum yang subur dikeringkan oleh 7 helai gandum yang kering. Nah, itu Nabi Yusuf berkata, ya kan, langsung kan kena atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala mimpi itu bisa saya takwilkan. Langsung orang-orang di penjara itu berkata, jangan engkau ceritakan itu wahai Yusuf, kalau belum pasti kau akan dibebaskan. Tetapi Nabi Yusuf mengatakan,
tidak perlu meminta sesuatu terhadap hal yang harus saya ceritakan karena mereka sedang membutuhkan. Nabi Yusuf pun berkata bahwa 7 ekor sapi gemuk dan 7 tangki gandum yang subur itu menandakan akan datang masa subur selama 7 tahun. Kemudian 7 ekor sapi yang kurus dan 7 helai gandum yang kering itu menandakan bahwa akan datang 7 tahun masa paceklik. Jadi nanti suruh kepada raja untuk menanam sebanyak-banyak selama 7 tahun di masa subur dan disimpan 1/5 dari harta itu untuk dipakai nanti di masa paceklik selama 7 tahun. Akhirnya dengan senang hati Inarus bersama Panglima mendapatkan cerita itu dan dia minta kembali ke raja. Sampai di istana raja, raja pun, sang putra mahkota pun bertanya, "Wahai Panglima Inarus, apakah engkau berhasil menawilkan atau menanyakan mimpi saya kepada orang Ibrani yang ada di penjara itu?" Inarus menjawab, "Iya, saya sudah bilang bahwa dia adalah penawil mimpi yang ulung. Katakan wahai Inarus apa yang dikatakan oleh Yusuf." Lalu Inarus mengatakan bahwa 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus dan 7 tangkai gandum musnahkan oleh 7 helai gandum yang kering, bahwa akan datang 7 tahun masa subur dan 7 tahun masa paceklik. Lalu raja pun terbayang bahwa itu mimpinya itu sudah menyentuh kebenaran. Dia bertanya lagi, apa kata Yusuf solusi yang harus diambil dengan takwil mimpi itu? Inarus pun berkata, di masa 7 tahun masa subur itu kita harus menanam sebanyak-banyaknya dan menyimpan harta itu 1/5 dari hasil panen untuk digunakan di masa paceklik selama 7 tahun. Nah, sang raja pun kagum dengan takwil itu dan dia merasa benar bahwa itu adalah arti sebuah mimpi yang sebenarnya. Tetapi dia tahu bahwa mereka itu tidak bisa menyimpan gandum selama 7 tahun karena pasti rusak. Lalu istri permaisuri daripada sang raja berkata, "Ya mungkin saja kita tidak tahu cara menyimpan gandum selama 7 tahun, tetapi mungkin tahanan itu tahu dia bagaimana cara menyimpan gandum selama 7 tahun." Nah, akhirnya sang raja pun merasa membenarkan permaisurinya dan memanggil Yusuf untuk dipanggil ke istana. Akhirnya malam itu pun disuruh mereka kembali untuk membebaskan Yusuf dari penjara. Sesampai di sana, mereka bertemu lagi dengan Yusuf dan mengajak Yusuf untuk keluar, bahwa hai Yusuf, Anda sudah dibebaskan dari penjara. Tetapi Nabi Yusuf berkata lain, orang yang dibebaskan itu adalah orang yang pernah bersalah. Saya ini tidak pernah bersalah, tidak perlu dibebaskan katanya. Dan memang saya harusnya bebas. Tetapi kalau saya dibebaskan, saya tidak mau. Lebih baik saya di sini saja. Mereka bingung. Kenapa hal ini terjadi? Apa solusi yang harus saya laporkan kepada sang raja, hai Yusuf? Lalu Nabi Yusuf berkata, cukup kamu suruh raja tanyakan perempuan-perempuan yang pernah melukai tangannya di saat pesta di rumahnya Siti Zoleha. Tanyakan mereka bagaimana kejadiannya dengan saya, katanya.
Akhirnya dengan tangan kosong mereka berdua pun kembali ke istana raja untuk melaporkan bahwa Nabi Yusuf tidak mau dibebaskan karena memang dia tidak bersalah. Kalau mau tahu apa kejadian yang sebenarnya, disuruh katanya menanyakan kepada istri-istri raja atau perempuan-perempuan Teb, perempuan Mesir yang melukai tangannya di saat pesta di rumahnya Siti Zoleha. Nah, raja ini mulai marah dan ingin mengetahui yang sebenarnya karena bertahun-tahun Yusuf di penjara, pada orangnya sangat berguna untuk Mesir, kok malah di penjara. Disuruhlah Potifar Al-Aziz untuk mengumpulkan putri-putri yang pernah terluka tangannya itu, karena Soleha yang paling tahu. Nah, Al-Aziz pun sudah mulai curiga bahwa ini akan berdampak kepada dirinya karena dialah yang memenjarakan Yusuf. Akhirnya semua para istri-istri dikumpul di istana. Dia diadili oleh sang raja, bertanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya semua mereka berkata bahwa Yusuf itu tidak bersalah. Bahkan Soleha sendiri mengatakan bahwa memang Yusuf tidak bersalah, sayalah Siti Zoleha yang bersalah. Dan Yusuf itu tidak layak untuk dipenjara. Nah, akhirnya setelah perempuan-perempuan itu menyatakan bahwa Yusuf tidak bersalah, lalu Yusuf dia dibebaskan secara tanpa syarat dan dinyatakan tidak bersalah. Tetapi sudah 12 tahun di dalam penjara. Nah, ini makanya kadang-kadang kita salah langkah dalam melangkah. Meskipun kita benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Tetapi pada akhirnya juga pasti yang salah itu akan tetap salah, yang benar itu akan tetap benar. Hanya saja perjalanannya biasanya panjang. Nah, ini. Nah, kadang manusia tidak dibarengi dengan rasa sabar, sehingga kalau kita merasa benar, ya jalani saja. Pasti nanti pada suatu saat dia akan menjadi benar. Tetapi kalau kita merasa salah, cepat-cepat bertaubat. Nah, itu dalam kisah Nabi Yusuf ini. Nah, jadi akhirnya dibebaskanlah Nabi Yusuf. Ketika dia mau dikeluarkan dari penjara, dia disiapkan tandu yang dipikul oleh orang. Satunya lagi disiapkan kereta. Lalu Yusuf ditanya, Yusuf mau naik tandu atau naik kereta? Dia bilang saya memilih untuk naik kereta. Si panglima yang menjemput dia berkata, "Enggak apa-apa naik tandu, kamu tidak akan jatuh." Lalu Yusuf berkata bahwa setiap orang yang naik di pundaknya orang itu pasti jatuh. Jadi makna dari bahasanya Nabi Yusuf itu bahwa siapa saja yang naik di pundaknya orang, makan di pundaknya orang, kerja di pundaknya orang, itu satu saat dia pasti jatuh. Itulah mana yang sebenarnya. Akhirnya Nabi Yusuf pun dibawa ke istana dan ditanya langsung masuk di istana pribadinya sang Firaun, bahwa makna mimpi itu harus dirahasiakan dulu. Tidak boleh disebarluaskan arti mimpi yang ditakwilkan oleh Yusuf tadi. Karena Firaun itu sudah tidak sejalan dengan para pendeta penyembah berhala di kuil Amun. Dia ingin melakukan sayembara, siapa yang menang, siapa yang kalah dalam menakwilkan mimpi dengan kubu penyembah berhala Dewa Amun, Dewa Agung Amun, dengan pengikut Firaun. Pengikut Firaun notabene nanti pengikut Nabi Yusuf. Sehingga waktu itu dibuatlah suatu sayembara, dikumpullah semua para penakwil mimpi yang dari penyembah berhala. Lalu di sana dibuatlah suatu pertanyaan
dengan disuruh menawilkan mimpi tadi. Yang pertama ditanya itu adalah dari pihak dari pihak yang penyembah berhala. Jadi penawil mimpi mereka itu ditanya satu persatu bahwa siapa yang tahu arti mimpi saya ini, bahwa ini mimpi saya, 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, 7 batang gandum hijau dihanyutkan oleh 7 helai gandum yang kering. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjabarkan atau menceritakan arti mimpi yang sebenarnya. Nah, terakhir jadi gilirannya Nabi Yusuf ditanya. Karena ini sudah disetting maka dia ditanya. Lalu Nabi Yusuf mengatakan yang seperti tadi, bahwa akan datang saat 7 tahun musim subur, dan harus kita bertanam 7 tahun berturut-turut dan menyimpan harta 1/5 dari hasil panen untuk menghadapi 7 tahun masa pacaklik. Itulah arti, dan riuh rame tepuk tangan dari para peserta bahwa Nabi Yusuf telah berhasil menawilkan mimpi sang raja. Nah, jadi akhirnya disitulah Nabi Yusuf diangkat menjadi konsultan raja, konsultan pribadi. Lalu para pendeta tadi saking jengkelnya juga sama salah satu penawil mimpi pun bahkan sampai dia bunuh, dia tenggelamkan di Sungai Nil. Nah, mulailah Nabi Yusuf bekerja sebagai sebagai konsultan kerajaan. Dia mulai menyambangi masyarakat di pelosok-pelosok, melihat keadaan tanah yang hendak ditanam selama 7 tahun dan seterusnya. Nah, pada suatu ketika akhirnya Nabi Yusuf, karena dia sudah diangkat menjadi konsultan, dia selalu disiasati untuk dibunuh oleh para pendeta. Jadi dicari jalannya supaya Nabi Yusuf ini dilenyapkan dari bumi Mesir, karena memang mereka sudah merasa kalah dalam segala hal. Nah, akhirnya ketika Nabi Yusuf mencoba dibunuh, akhirnya dia tahu pelaku-pelakunya bahwa itu adalah orang-orang sekitar istana, sekitar kuil dan lain sebagainya. Raja pun marah, kenapa ini terjadi? Bagaimana cara menyingkirkannya? Apakah kita harus perang? Tetapi Nabi Yusuf selalu bilang bahwa ini jangan terburu-buru. Karena kalau berperang itu akan menumpahkan darah, sementara kuil juga dia punya harta berlimpah yang dikumpulkan oleh para pengikut-pengikutnya. Sehingga pasti akan terjadi perang dan banyak nyawa yang meninggal. Lalu sang raja bertanya kepada Yusuf, bagaimana langkah awal? Langkah awal yang harus kita lakukan sekarang ini, sebelum saya ceritakan, saya tanya dulu kepada sang raja, katanya. Apakah Tuhan yang Anda sembah? Nah, raja ini bingung. Saya tidak percaya kepada Dewa Amun, katanya. Saya tidak percaya kepada berhala-berhala itu. Lalu Nabi Yusuf bertanya lagi, maukah engkau kalau saya ajak Anda untuk mengikuti ajaran saya, ajaran Tuhan yang Maha Esa? Nah, sang raja pun dengan sangat senang hati bahwa tanpa kau ajak pun saya akan ikut. Saya sudah percaya, katanya, karena saya melihat mujizat yang ada pada Anda. Nah, akhirnya dia dimandikanlah oleh Nabi Yusuf untuk menjadi pengikutnya, dan pertama yang harus dilakukan adalah menyingkirkan kuil di istana. Akhirnya pada suatu hari mereka kumpul di istana yang seharusnya hari itu adalah melakukan sesembahan kepada sang berhala Dewa Amun. Justru malah sang raja
menyuruh para pendeta untuk mengeluarkan kuil ini dan jangan lagi ada kuil di istana. Ribut waktu itu karena raja sendiri sudah tidak percaya lagi kepada Amun, bahkan dia sudah tidak mau lagi melihat para pendeta-pendeta tersebut. Nah, itu langkah awal. Jadi pendeta yang ada di istana itu sudah mulai dibongkar, dihabiskan, tinggal kuil yang ada di tempat lain. Nah, akhirnya rupanya musim subur ini mereka terus melakukan penanaman dan kerjanya selalu membuat lumbung-lumbung di mana tempat untuk melakukan cadangan makanan. Ya, lama-kelamaan tibalah musim paceklik. Itu ditandakan oleh laparnya sang raja di tengah malam. Nah, itu sempat sang raja itu bingung kenapa dia sakit perut ingin makan, dan saat itu pula Nabi Yusuf jauh-jauh datang ke istana. Dia tahu bahwa sang raja akan lapar, lalu dia siapkan makanan duluan. Begitu tiba di sana, sang raja betul dia sedang kelaparan, lalu Nabi Yusuf itu menyuguhkan makanan itu. Sampai sang raja menanyakan, kenapa engkau tahu saya lapar? Iya, saya tahu karena malam ini adalah awal dari musim paceklik, katanya. Jadi musim paceklik pun mulai, kemudian para pendeta mulai bingung juga karena dia semuanya tidak percaya dengan mimpi itu, tetapi terjadi. Nah, pekerjaannya sang pendeta ini dia membeli gandum-gandum masyarakat, tapi dia tidak tahu cara simpan. Karena dia tidak tahu cara menyimpannya sehingga rusak dan dia hanya buang percuma. Nah, itu. Terus perseteruan berlanjut sampai pada satu ketika ini sang pendeta mencoba membakar lumbung yang sudah ada. Marahlah sang raja. Karena marahnya sang raja, maka dia memerintahkan kepada panglima untuk menyerang kuil dan hancurkan berhala-berhala itu. Nah, akhirnya hari itu juga berhala-berhala itu dihancurkan, kemudian pendeta-pendetanya itu ditangkap dan dibawa ke penjara, sehingga semua masyarakat Mesir waktu itu sudah masuk ke dalam ajaran Islam, ikut ajarannya yang dibawa oleh Nabi Yusuf kala itu. Nah, ini musim paceklik sudah terus berlanjut sampai di wilayah Kanaan di mana ayahnya Nabi Yusuf itu berada. Jadi saudara-saudaranya tadi itu sudah kebingungan, gandum sudah tidak bisa ditanam, tidak bisa panen, makanan sudah menipis. Akhirnya Nabi Yakub memerintahkan kepada anaknya yang 10 orang ini untuk pergi ke Mesir membeli gandum. Ya, diberikanlah dia bekal untuk membeli gandum masing-masing, lalu disuruh berangkat membeli gandum di Mesir. Nah, berangkatlah ke Mesir mereka 10 bersaudara ini. Sampai di Mesir mereka bertamu dan minta untuk membeli gandum. Lalu ditanya, kamu dari mana? Dia bilang, saya dari Kanaan. Apa tujuanmu di sini? Mau membeli gandum karena kami sudah tidak punya stok makanan di sana. Semua orang kelaparan, katanya. Oh, tunggu dulu kalau begitu, saya karena ini gandum tidak boleh dijual ke luar negeri, saya harus tanyakan dulu ke bendahara kami, ke raja kami, katanya. Akhirnya menghadaplah mereka kepada Nabi Yusuf, melaporkan bahwa ada 10 orang Kanaan, 10 orang bersaudara dari Kanaan ingin membeli gandum. Apakah kita akan berikan? Sontak Nabi Yusuf ini terkejut bahwa ini pasti saudara saya. Karena jumlahnya 10 orang dan dia berasal dari Kanaan. Lalu Nabi Yusuf mensuruh pengawalnya untuk memanggil mereka masuk
istana dan beri dia makan dulu, jamu dia baik-baik. Kalau dia belum mandi, suruh mandi, ganti pakaiannya. Akhirnya mereka 10 bersaudara ini dipanggil, dibawa ke sebuah ruangan, di situ didudukkan dia. Lalu Nabi Yusuf pun mengintip saudaranya 10 ini untuk memastikan bahwa mereka itu adalah saudara-saudaranya. Nah, jadi Nabi Yusuf pun yakin bahwa itu adalah mereka, dan dia pasti tidak tahu dirinya. Maksudnya Yusuf itu belum dikenal oleh saudara-saudaranya. Karena mereka dari jauh pakaiannya sudah lusuh, kumuh, sehingga disuruhlah mandi dan disuruh ganti pakaian, lalu dikasih makan. Ini sang saudara yang 10 ini bingung. Kita mau datang beli gandum kok pelayannya seperti ini, katanya. Baguslah. Nah, akhirnya ditemuilah oleh Yusuf. Kamu sekarang akan mendapatkan gandum dari sini. Tetapi untuk berikutnya kalau kamu tidak bawa adikmu yang paling kecil, maka kamu tidak bisa lagi diberikan gandum. Sekarang silahkan bawa gandum secukupnya dan silahkan Anda pulang ke Kanaan. Nah, akhirnya mereka pun pulang membawa gandum yang mereka sudah beli. Begitu sampai di Kanaan, mereka buka gandum-gandum tersebut, ternyata semua uang yang dia pakai bayar di sana itu semua kembali ditaruh di dalam karungnya masing-masing. Berarti gandum itu sebenarnya dia tidak beli, dia dikasih percuma oleh saudaranya, yaitu Nabi Yusuf. Nah, mereka melaporkan kepada sang ayah bahwa kami mendapatkan gandum, tetapi ini uangnya kok dikembalikan. Makin curiga sang ayah bahwa ini jangan-jangan ini Raja Mesir ini atau bendahara Mesir ini, jangan-jangan ini adalah Yusuf, karena tidak mungkin orang membeli gandum terus uangnya dikembalikan. Nah, itu. Nah, jadi setelah itu mereka mulai ada stok makanan, mereka mulai memasak dan lain-lain. Sampai saatnya makanannya yang sudah dibeli tadi pun habis. Nah, begitu habis, sekarang harus beli lagi. Tetapi yang menjadi permasalahan ketika mereka mau beli, harus dia bawa Benyamin ke Mesir turut serta. Nah, Nabi Yakub ayahnya merasa berat untuk memberikan Benyamin ikut serta, karena dulu Yusuf saja tidak kembali sampai hari ini. Sekarang kamu mau bawa Benyamin lagi, berarti tidak ada lagi anak yang ibunya dari Rahel itu akan bersama kita. Nah, saudara-saudaranya ini yang 10 ini tetap menjamin bahwa dulu memang iya, tapi sekarang tidak. Sekarang kami jamin Benyamin selamat. Akhirnya dengan segala cara membujuk rayu dan memberikan kepastian bahwa Benyamin tetap selamat, akhirnya Nabi Yakub pun mengizinkan Benyamin itu dibawa ke Mesir. Sampai di Mesir, tentu mereka disuruh berpencar untuk masuk. Itu saran dari Nabi Yakub, nanti bertemu di satu titik, lalu kamu masuk ke istana. Nah,
Di situ lagi dilaporkan oleh para abdi kerajaan bahwa saudara yang 10 dari Kanaan itu datang lagi. Akhirnya dilaporkanlah ke Nabi Yusuf bahwa saudara yang 10 itu sudah kembali bersama adiknya lagi yang bernama Benyamin. Nah, mereka pun disuruh masuk, di sana dijamu seperti biasa, dan Nabi Yusuf pun bertemu dengan Benyamin di situ, sempat bertatap muka bicara bahwa dia sempat bisik bahwa kamu jangan kasih tahu saudara-saudara yang lain bahwa kamu mesti tahu bahwa saya ini adalah Yusuf. Akhirnya Benyamin pun sangat senang bertemu dengan saudaranya, dengan kakaknya yaitu Nabi Yusuf, tetapi belum dia ceritakan kepada saudara-saudaranya. Habis dijamu saudara-saudara mereka, lalu disuruh lagi kembali untuk membawa gandum persediaannya. Nah, kali ini mereka taruh cawang emas itu di dalam karungnya Benyamin. Ditaruh cawang emas di karungnya Benyamin, dan itu nanti disuruh oleh para pengawal istana untuk memeriksa bahwa cawang itu terdapat di karungnya Benyamin, supaya ada jalannya Benyamin itu tinggal di istana. Jadi dia nanti akan dianggap pencuri. Akhirnya mereka pergi, pulang. Dalam perjalanan mereka dikejar. Mereka bingung juga kenapa dikejar. Lalu para pengawal mengatakan bahwa kalian memang tidak tahu diri. Sudah dijamu begitu bagus, sudah dijamu makan dan lain-lain. Cawang Tuan Raja itu hilang di sana. Jangan-jangan kamu yang curi, katanya. Oh, kami tidak pencuri, bukan pencuri, dan memang bukan pencuri. Kalau begitu kami akan geledah. Siapa yang menjadi pencurinya, dia yang harus menjadi budak di tanah Mesir, katanya. Oh, silakan. Mereka dengan percaya diri, silakan periksa. Ini tidak tahunya ini sudah ditipu muslihat juga. Akhirnya begitu digeledah-geledah, ketemulah cawang emas itu di karungnya Benyamin. Oke, sekarang sesuai dengan kesepakatan, siapa yang ditemui di karungnya cawangnya sang raja, dia akan menjadi budak di tanah Mesir. Untuk itu silakan Anda lanjutkan perjalanan. Benyamin silakan kembali, Anda menjadi budak di Mesir. Bingung dan ketakutan lagi ini saudara yang 10. Karena apa? Dulu Nabi Yusuf sudah tidak kembali, sekarang Benyamin lagi yang tidak kembali. Akhirnya salah satu dari saudaranya yang 10 itu tinggal di sana untuk menjamin bahwa dia yang bertanggung jawab atas Benyamin, yaitu Lavi. Nah, yang lain itu 9 itu terus pulang ke Kanaan, membawa gandum sambil mengabarkan apa yang terjadi. Disitulah Nabi Yakub sedih lagi, tetapi dia mengonsep sebuah surat untuk dibawa ke Raja Mesir. Nah, akhirnya konsep surat itu disuruhlah mereka bawa kembali. 9 bersaudara itu harus dibawa kembali ke istana Mesir supaya Benyamin itu bisa dibawa kembali. Akhirnya surat Nabi Yakub pun dibawa kembali oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Lalu di sana mereka menghadap dan memberikan surat itu kepada Nabi Yusuf. Lalu dibaca.
sampai meneteskan air mata Nabi Yusuf di situ, mendengar keluhan dan rintihan bapaknya sendiri. Lalu dia bertanya kepada saudara-saudaranya, "Kamu apakan ayah kamu? Memang kamu ini sangat keji, sangat jahat." "Tidak, kami bukanlah orang yang jahat." Lalu diceritakan sama Nabi Yusuf bahwa cawang yang dicuri itu bisa berbicara. Bagaimana cawang bisa berbicara? Lalu Nabi Yusuf memanggil cawang itu dan memukulnya. Begitu dia pukul, dia bilang, "Kamu hendak membunuh Nabi Yusuf." Pukul yang kedua, kamu melempar Nabi Yusuf itu ke dalam sumur. Dia pukul lagi ketiga kali, "Kamu menjual Nabi Yusuf ke Mesir." "Benar kan?" katanya. Sempat dia menghela, tetapi karena Nabi Yusuf meyakinkan mereka bahwa ini adalah dalih dan tipu daya kalian, maka sebaiknya mengaku saja. Nah, disitulah mereka terharu bahwa itu adalah Nabi Yusuf yang menjadi raja di Mesir, dan mereka minta maaf, meminta supaya dipukul, dibalas, tapi Nabi Yusuf bilang, "Saya dilahirkan bukan untuk membalas dendam." Nah, itulah sang Nabi yang patut kita tiru. Akhirnya Nabi Yusuf mengambil jubahnya dan menyuruh salah satu dari saudaranya itu untuk kembali ke Kanaan, supaya jubahnya itulah yang dipakai untuk mengusap mukanya Nabi Yakub, sang ayah dari Nabi Yusuf, supaya dia bisa melihat kembali. Nah, akhirnya dibawalah jubah itu sampai di Kanaan, diceritakan semua kejadian dan diberikan jubah. Lalu Nabi Yakub itu mengusap mukanya dengan jubah itu dan bisa melihat normal seperti semula, meskipun usianya sudah tua. Dan sesuai dengan pesannya Nabi Yusuf bahwa semua keluarga yang ada di Kanaan dari keturunan Nabi Yakub harus berangkat ke Mesir untuk tinggal di sana. Akhirnya mereka semua bersiap-siap dan berangkat ke Mesir untuk pindah di sana. Nah, sampai di sana disambutlah oleh Nabi Yusuf. Di situ mereka terharu, di situ mereka dipestakan oleh sang raja, dibuatkan satu acara pertemuan antara sang ayah dengan sang anak. Nah, begitu mereka sudah hidup bersama damai selamanya. Setelah itu 400 tahun lamanya, kemudian Nabi Yusuf sudah tidak ada. Orang-orang di Mesir itu sudah mulai lupa dengan ajaran-ajaran Nabi Yusuf, sudah mulai kembali ke ajaran semula, yaitu penyembahan berhala. Nah, itu jadi sementara orang-orang dari Kanaan, keturunan Nabi Yakub yang disebut Israel itu dijadikan budak di Mesir, dan budak yang sangat keji caranya, keji perbuatannya Firaun di sana. Nah, sehingga nanti akan lahir seorang nabi yang bernama Nabi Musa yang akan membawa mereka keluar dari bumi Mesir. Untuk sementara itu adalah kisah Nabi Yusuf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, saya mohon maaf, karena saya bukanlah ustadz, bukanlah seorang ahli dalam agama, tetapi murni karena ini adalah inspirasi yang patut ditiru oleh semua orang dengan kisah perjalanannya Nabi Yusuf yang begitu inspiratif, begitu patut ditiru, begitu